petugas pada sore hari ini yang memandu acara kita, dan juga sahabat kami, sahabat Fitratur Rahmawati SPD, yang mana pada sore hari ini menjadi moderator. Dan juga kami perlu diketahui bahwasanya dari Fatayat PAJ Kepanjen melaksanakan ngaji rutin, yang mana ngaji ini dengan menggunakan tema fikih wanita, dan dalam hal ini menggunakan kitab Risalatul Mahid. Dan kita lanjutkan pada minggu-minggu kemarin, hari Kamis 2 minggu yang lalu ya, bahwasanya kita sudah sampai di bab perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana di bab ini kita sudah sampai di bab nerangaken mulai estri ngedalaken haid. Nah ini, yang mana kemarin sudah kita hatamkan ya, antara perbedaan laki-laki dengan perempuan. Dan kita lanjutkan di bab yang menerangkan seperti apa sih seorang perempuan itu mengeluarkan haid pada pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dene permulaanipun estri ngedalaken haid punika pelanggarane menawi sampun umur 9 taun. Dados lare estri ingkang dereng umur 9 taun upami ngedalaken haid senaosa langkung saking sedinten sedalu punika boten dipun wastani getih haid, lan boten saged netepaken alamat balik, lan boten majibaken siram, nanging batalaken wudu. Menawi sampun umur 9 taun kirang sekawan welas dinten punika inggih sampun kelebet getih haid, sami kaliyan lare jaler utawi estri umur 9 taun kirang 16 dinten kok sampun ngedalaken mani punika inggih sampun dipun hukumi baligh, lajeng wajib siram jinabat lan wajib sunat utawi potong ekot, tetak utawi selang. Nah ini bahwasannya perlu kita ketahui, seorang wanita balik itu di usia 9 tahun dan ditandai dengan keluarnya darah haid. Jadi kok misalkan ada seorang perempuan, anak perempuan yang keluar darah dari farjinya, tetapi dia belum berumur 9 tahun. Jadi misalkan masih umur 7, 8 atau mungkin 6 tahun kok mengeluarkan darah dari farjinya, itu tidak bisa dikatakan darah haid. Ya, jadi tidak masih tetap diwajibkan sholat dan mengikuti kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, tetapi kalau misalkan seorang perempuan itu keluar darah haid di usia jalan ke-9. Jadi jalan ke-9 ini misalkan umur 9 kurang 19 hari atau kurang 14 hari. Nah, itu sudah bisa dikatakan haid. Pokoknya kalau sudah jalan menuju 9 ya. Kalau sudah jalan menuju 9 tahun berarti bisa dihukumi haid. Tetapi kalau di bawah itu di usia 8, 7, 6 kalau mengeluarkan darah dari farjinya tidak bisa dikatakan haid. Kemungkinan itu darah penyakit ya, atau mungkin istihadah, atau mungkin karena hal-hal lain gitu. Nah, begitu juga dengan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini hampir sama dengan perempuan. Kalau dulu kan kita pernah dengar mungkin ya, jadi ada dari ulama-ulama itu juga mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu 15 tahun ya. 15 tahun. Padahal enggak, sebenarnya anak di usia 9 atau 10 tahun itu sudah bisa dikatakan balik ketika dia sudah melakukan keluar mani. Iya, sudah keluar mani. Jadi itu sudah balik mimpi gitu basah, ya. ya, Sudah mimpi basah. Jadi sudah berkewajiban untuk mandi jinabat. Nah, gitu. Jadi kok kita misalkan
seorang wanita ya kok bersalaman dengan anak laki-laki yang usianya 10 tahun itu sudah batal gitu. Karena memang di usia 10 tahun mulai 9 tahun sampai seterusnya itu kalau anak-anak kan kita tidak tahu apakah kita mau nanya sudah mimpi basah apa belum gitu ya, sudah keluar mani apa belum kan nggak mungkin. Tapi itu memang sudah membatalkan kalau kita bersentuhan dengan anak yang bukan muhrim yang usianya 10 tahun itu sudah batal. Berarti kira-kira kelas 4, 5 sudah. Iya, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Perlu hati-hati kita. Jadi dan itu sudah berkewajiban untuk khitan. Jadi jangan sampai anak itu kalau misalkan mungkin masih banyak ya kepercayaan engko ae lek wis kelas 6 gitu ya. Kadang gitu. Terkadang karena memang zaman ini semakin maju ya. Jadi namanya pergaulannya anak, gadget dan lain sebagainya itu akan membawa anak itu dewasa lebih cepat. Hormonnya itu ya, rangsangan hormon itu karena tanpa diminta pun kita tahu sendiri ya. Di gadget itu tanpa diminta, tanpa browsing gitu ya, tanpa dicari itu sudah keluar sendiri hal-hal yang seperti itu. Kemungkinan ada yaitu tadi kenaikan hormon atau kestabilan hormon yang memicu untuk balik lebih cepat. Iya, gitu memang ya. Sekarang seperti itu. Iya. Apalagi anak putri juga seperti itu ya. Iya, betul. Jadi pokoknya kita perlu hati-hati juga. Yang penting kalau anaknya itu kok sudah dianggap kan tampak ya, mana kira-kira usia 9-10 tahun kan sudah kelihatan. Nah, itu kita kalau bersalaman batal kalau kita punya wudu. Jadi ya seperti ini saja atau begini aja. Jadi biar untuk menjaga kesucian kita, wudu kita. Jadi sebisa mungkin di usia 9-10 tahun itu anak-anak kalau laki-laki itu sudah dihitankan. Tidak usah menunggu kelas 6 gitu ya. Pokoknya selagi anaknya ya, pokoknya namanya seorang ibu ya atau orang tua ya harus memberikan support terus gitu ya, ya nak, sunat dan lain sebagainya. Kadang anak itu takutnya, beda kan anak-anak karakternya, yang takut tadi. Ya ada juga yang masih kecil minta sendiri, karakter ya. Jadi kalau memang anak kita minta hitan kok di sebelum usia 9 itu ya segera saja kita lakukan. Wes gak usah ngenteni opo-opo. Nah, kalau ini Ding, misalkan usianya belum 9 tahun, misalkan masih kelas 1 SD sudah minta hitan. Nah, itu bagaimana kalau kita salaman atau apa, membatalkan atau tidak? Enggak. Jadi enggak batal. Kalau di usia pokoknya di bawah 9 tahun itu enggak batal. Berarti patokannya intinya mimpi basah itu. Iya, sebenarnya enggak harus mimpi basah juga. Pokoknya di usia 10 tahun itu karena memang sudah sudah mendekati mungkin ya. Sudah mendekati kebalikannya. Jadi kita juga perlu menjaga itu. Jadi tidak harus keluar mani sebenarnya. Hati-hati betul. Ya boleh juga dengan alasannya Mbak Fitro itu mungkin karena ya memang menunggu keluar mani. Jadi kalau sudah keluar mani itu otomatis batal gitu ya. Jadi cuman kita hati-hati saja. Jadi kita nggak, tadi itu sudah saya bilang kan bahwasanya kita nggak mungkin juga nanya. Mas udah mimpi basah apa belum? Belum sunat. Dan anaknya juga nggak mungkin menjawab. Tapi kadang perbedaan laki-laki kalau sudah mimpi basah itu kan beda ya, dari suaranya itu sudah. Kadang tidak nih. Gitu ini ya, kebetulan anak saya dengan ponakan itu seperti itu, tapi suaranya gitu. Ponakan yang satu halus, tetap halus, padahal usianya sama. Oh gitu. Iya, nggak bisa nggak bisa dilihat ya, nggak tampak berarti. Oh, berarti tidak bisa dititeni juga dari suara. Tapi memang kebanyakan berbeda gitu ya, lebih ngebas. Agor-agor ya. Gitu ya. Jadi awal mulanya seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu di usia 9 tahun atau jalan 9 gitu ya, jalan 9. Nah selanjutnya kita lanjutkan di bab menerangkan tentang seorang istri haid ketetapan kalih dosa masalah.
Jadi seorang perempuan itu ketika haid itu akan menghadapi 20 masalah. Wah, 20 masalah. Serem. Ini bukan masalah tentang masalah percintaan, keluarga dan bla 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 gono gini ya, tapi ini permasalahan tentang syariat Islam yang mana yang harus dijauhi dan mana yang harus dilakukan gitu. Tiang estri nalika apa ini? Saya nggak begitu ya. Tiang estri nalika kedatengan haid punika saknalika lajeng kedunungan lan keterapan kalih dosa masalah ingkang kebagi wonten ing 6 penerangan. Jadi di antara 20 itu dibagi menjadi 6 sub ya. Jadi 20 itu tidak nomor 1 sampai 20 tidak, tetapi di situ dibagi menjadi 6 permasalahan. Yang pertama, nggih, ingkang songo ngandung hukum haram ingkang khusus dateng tiang estri piyambak inggih menika. Nah, ini di 9 ikut di sub pertama. Haram ingkang nomor setunggal, haram ngelampahi sholat. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat. Haram sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud ketika ada ayat sajadah. Ya, di dalam Al-Quran itu kan ada surat sajadah, ada ayat-ayat sajadah ya. Pasti ada tandanya itu. Di semua Al-Quran itu ada tandanya, ada tanda sajadah. Nah, itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tidak wajib ini ya. Jadi disunahkan untuk sujud tilawah. Dengan bacaannya sudah tahu kira-kira? Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Masa itu. Gitu. Soalnya kalau apa khataman itu biasanya itu kalau ada sajadah itu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu ya. Tapi kalau berhenti di ayat, nah kalau berhenti di ayat itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 3 kali biasanya. Tapi kalau sujud tilawah bacaannya sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bacaan sujudnya ya. Ya, bacaan sujudnya itu. Soalnya kalau di kampung yang biasanya dibaca yang di akhir ayat ya, itu. Jadi boleh melakukan, kalau ngaji pas ngaji kok ada ayat sajadah itu, maka membaca subhanallah itu tadi. Tapi kalau sujud tilawah itu bacaannya tadi sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Haram sujud syukur. Kemudian tawaf. Nah, tidak boleh. Kemudian puasa. I'tikaf. I'tikaf itu berhenti di dalam masjid. Ya, berhenti di dalam masjid. Jadi kalau hanya masuk saja boleh enggak? Boleh kalau masuk saja. Dilihat aja setelahnya. Ini ada melebet masjid. Jadi i'tikaf tidak boleh, masuk masjid saja tidak boleh. Apalagi i'tikaf. Jadi yang nomor 7 itu melebet masjid tidak boleh. Larangannya. Ini nih, yang dimaksud masuk itu saya pernah menerima keterangan ya dulu itu. Iya. Kalau masuknya itu kita hanya lewat, jadi lewat beda pintu. Nah, hanya melewati, tidak masuk di situ berhenti sejenak kemudian kembali itu. Ya, jadi gini. Definisi masuk masjid itu dengan sengaja. Misalkan kok kamar kita ya, misalkan kita menjadi istri warbot lah, misalkan ya, atau istri takmir gitu ya, yang punya perumahan, bukan perumahan, yang disediakan kamar, yang kamarnya itu ada di sebelah paimaman, tempat imam ya misalkan. Lah, kemudian satu-satunya pintu yang ada ya dari masjid. Lantas seperti apa kalau mau lewat kalau kita nggak dari masjidnya? Ya boleh. Jadi kalau nggak ada yang lain, kalau memang itu jalannya, ya udah kita jalan aja nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya sengaja memang saya sengaja mau
masuk masjid gitu, nggak boleh gitu. Kalau hanya lewat saja boleh. Lewat itu yang dimaksud kan tidak apa ya istilahnya, lewat itu bisa dari samping masjid atau mungkin di sebelahnya masjid kan gitu. Yang dimaksud di sini masuk ke dalam masjid dengan sengaja memang, atau dengan niat apa, lihat-lihat atau apa, nah gitu. Walaupun di situ misalkan gini nih, mengikuti istilahnya selamatan di musola begitu. Kalau musola beda. Oh beda Iya, ya. iya. Kalau di musola beda. Jadi kalau musola itu boleh. Oh, boleh. Kemarin saya juga mendapatkan ilmu baru ya dari salah satu putri kiai ya, yang mana saya juga bertanya, kebetulan ada teman saya ini sedang haid gitu ya, dan kemarin itu melaksanakan sholat di musola gitu. Kemudian saya bertanya, "Neng, pripun andaikan seorang perempuan yang haid kemudian masuk di musola, kira-kira boleh enggak?" Boleh, kalau di musola boleh. Tapi kalau di masjidnya enggak boleh. Kenapa bisa begitu? Karena memang alasan beliau itu kalau di musola itu tingkat apa ya? Misalkan kok seorang haid itu ada apa ya? Keraguan karena haidnya terlalu banyak dan takut netes. Andaikan toh memang netes, ya, itu mudah dibersihkan dan tidak terlalu lebar. Itu mungkin itu. Kemarin saya sempat bertanya itu. Jadi kemungkinan karena apa ya, mudorotnya itu lebih sedikit lah gitu daripada di masjid. Gitu. Kemudian pengunjungnya pun gitu jamaah. Yang dimaksud jamaah. Jamaahnya itu lebih besar masjid daripada di musola. Gitu. Ini ilmu baru ya. Iya. Bagi teman-teman kita yang mungkin saja menyimak siaran kami melalui YouTube Radio Kanjuruhan di Radio Kanjuruhan. Boleh di-share ya linknya. Iya. Pak Ayat mungkin ini ya. Boleh. Nih sebelum dilanjutkan, ini kan masalah haid yang tadi dikhawatirkan netes. Iya. Nah, ini mungkin ada perbedaan pendapat ini. Yang masalah netes, kalau mungkin dulu zamannya Imam Syafi'i atau apa, kan memang tidak ada yang namanya pembalut. Nah, kalau sekarang kan bisa diantisipasi kan dengan seperti itu. Kemungkinan netesnya kan sangat minim. Nah, yang seperti itu beberapa waktu lalu itu sempat saya mendengar ada yang kita sudah pakai pembalut, nggak apa-apa masuk di masjid, ada yang gitu. Tapi ketika saya kemarin waktu silaturahmi ke salah satu kiai, kemudian ada sedikit diskusi, yang diskusi tanya itu salah satu teman tanya, tetap meskipun pakai pembalut itu tidak boleh masuk. Itu mungkin bisa dijelaskan biar kita lebih paham gitu nih. Gini, karena sekarang itu semuanya sudah lebih canggih ya, lebih terjaga ya. Kenapa kok masih tidak diperbolehkan? Karena memang tidak semua orang wanita itu bisa menjaga itu. Kadang terlalu sembrono yang dimaksud, karena di situ nuwun sewu kadang sudah full, itu tidak ganti. Nah, itulah yang membuat hukum itu disamakan dengan yang dulu, seperti itu. Karena ketika orang perempuan yang paham itu dia berani membela dirinya untuk bisa menjaga diri. Itu mungkin 1001 orang yang seperti itu. Mungkin alasannya juga ya, ini hari-hari terakhir tidak begitu. Sembrono. Sembrono itu Jadi tidak semua orang wanita itu bisa menjaga itu gitu ya. Jadi dia paham tentang dirinya itu, ada yang tidak gitu loh, maksud saya. Paham ya? Ada yang nggak paham tentang dirinya sendiri gitu. Makanya kadang namanya sembrono itu. Jadi kalau meskipun akhirnya disamakan antara yang nggak paham dan paham tadi, tetap tidak diperbolehkan itu, karena itu tadi takutnya ia masih di lingkup yang sama, meskipun di situ sudah tidak banyak keluarnya,
Tapi ketika dia tidak ganti misalkan 1 hari penuh sembrono, ya bisa jadi itu entah itu namanya barang rusuh ya, kotor, itu bisa jadi karena keringat bisa tembus, karena air, mungkin karena habis BAK dan lain sebagainya, kan namanya pembalut itu ya. Oke, dia tapi kan tetap punya batasan ya, meskipun bisa menyerap lebih bisa menyerap lebih tinggi, penyerapannya lebih tinggi, tapi ketika seorang perempuan itu yang menggunakannya sembrono, ya itu bisa saja tetap tembus. Mungkin alangkah lebih baiknya kita itu lebih berhati-hati, Iya, karena wanita yang haid itu kan membawa kotoran kan itu ya. Ketika masuk di masjid itu kan kondisinya suci gitu ya. Iya, betul. Makanya itu daripada nanti kan lebih bahaya itu ya, karena tidak tampak. Lebih bahaya. Jadi Karena memang yang lebih ini mending nggak usah ke iya, masjid, mending nggak usah masuk aja. Di suraunya di Serambi, di Serambi boleh, karena ya itu tadi lebih bahaya lagi. Namanya anak-anak ya kadang ngaji gitu ya, anak ngaji gitu. Anak ngaji itu kalau di usia 9 tahun ke atas atau sudah waktunya haid, ya itu bagaimana coba kalau mau ngomongnya kan nggak mungkin. Jadi ya andai kan tembus ya wes diam aja, malah meninggalkan itu gitu. Meninggalkan bekas. Iya, meninggalkan bekas. Apalagi kalau ada karpetnya sangat tidak tampak. Apalagi kalau karpetnya itu bunga-bunga atau mungkin ada motifnya. Yang sekarang yang tebal itu kan, tambah mempersulit. Mempersulit untuk menjaga ngerekso kesuciannya. Iya. Ya itu tadi, karena ya masih banyak gitu loh ya. Jadi masih banyak perempuan-perempuan itu yang kurang menyadari bahwasanya sebenarnya yang dia bawa itu adalah suatu hal yang najis. Iya. Gitu. Sembrono. Sangat bahaya sekali itu. Makanya kenapa kok di dunia kesehatan pun juga dihimbau ya bagi seluruh wanita, jadi wanita produktif, bahwasanya kalau haid itu setiap 4 jam sekali harus ganti pembalut gitu ya. Jadi itu yang memang menjaga kesehatan alat reproduksi dan juga menjaga kesehatan dari kuman-kuman yang ada di pembalut itu tadi. Insya Allah aman gitu kalau nyadari itu, insya Allah manut hukum gitu ya, diikuti. Nah kemudian maos Quran itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-9, gepok utawi nyerat Quran. Jadi gepok itu memegang, utawi nyerat atau menulis, ya tidak boleh. Namanya orang menulis itu otomatis semuanya berjalan. Entah otaknya, entah hatinya, mulutnya, itu semuanya berbicara, istilahnya gitu ya. Jadi semuanya menjadi satu. Jadi sama memegang itu tidak boleh memegang. Yang ini nih, yang menulis Al-Qur'an. Mungkin kalau untuk kita yang sekolah di umum, kita kan jarang nulis ya. Kalau dulu zaman saya masih ingat ketika SMP, SMA itu ada pelajaran Al-Qur'an hadis. Itu tidak lepas dari menulis Al-Qur'an. Dan kebetulan di situ mau tidak mau kan itu tugas dari guru. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau menulis Al-Qur'an dengan murni ya. Menulis Al-Qur'an murni, tanpa makna, tanpa hal-hal yang lain. Maksudnya menulis Al-Qur'an memang itu tidak boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan itu menulis Al-Qur'an. Jadi menulis Al-Qur'an itu ayat-ayat Al-Qur'an yang gitu ya. Langsung mulai awal gitu ya. Menulis gitu nggak boleh. Jadi kalau berupa potongan penjelasan dari materi pelajaran, kalau hampir sama dengan percetakan gitu loh ya. Maksudnya itu mencetak ulang gitu ya. Jadi kalau misalkan pelajaran terus mau pidato kayak gitu, nulis dalil, kalau kayak gitu boleh saja, karena niatnya kita bukan menulis Al-Qur'an yang Al-Qur'an aslinya gitu loh, bukan menyalin istilahnya, menjelaskannya itu
Ya kayak Zaid bin Harisah Oh, gitu. geng. Mungkin Jadi kayak kaligrafi itu maksud. ya, jadi menulis Al-Qur'an yang memang sengaja mulai ayat 1 sampai 30 juz gitu loh ya, menulis Al-Qur'an itu. Baik, nih ini saya potong dulu Iya. ya. Ada pertanyaan dari rekan saya di Sengguru Kepanjen, ada Iya. dari Ibu Santi. Assalamualaikum. Saya mau tanya, ketika haid apakah boleh saya memegang ikro anak saya? Oh iya. Terima Jadi kasih. terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus sekali karena ini memang pengetahuan ya yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau ikro, kalau jilid-jilid kayak gitu boleh-boleh Juz saja, amal, misalkan. ya Oh, boleh-boleh enggak saja. apa-apa. Atau mungkin terjemah gitu ya, terjemah itu boleh, terjemah itu boleh. Jadi biasanya orang yang hafizul Quran ya, hafizul Quran itu kalau haid yang dibawa ya Quran terjemah itu kemana-mana dibawa karena untuk deres ya, tidak, tapi yang tidak boleh kan menambah hafalan, yang karena menambah hafalan itu juga sama halnya dengan membaca. Tetapi kalau mengulang atau murojaah itu boleh. Jadi apalagi kalau ditakutkan lupa itu dianjurkan akhirnya. Jadi kalau orang haid yang dibawa kemana-mana ya Al-Quran terjemah. Jadi memang tidak membatasi seorang wanita ketika haid Iya, begitu ya, tetap iya. Tetap bisa untuk murojaah, menghafal. Diniatkan zikir gitu. Iya, betul. Zikir. Kalau bukan gitu. berarti ketika haid itu wis meneng aja nggak mau gitu ya. Hilang hafalannya nanti. Ada kadang yang Iya. seperti itu ya, Iya. paham ya. Setelah pokoknya haid ganti kitabnya handphone. setelah haid hafalannya Iya. hilang sedikit. Jadi kalau haid itu memang untuk murojaah saja yang tidak boleh menambah gitu. Kalau murojaah itu ya kalau takut lupa ya Harus. hukumnya Menjaga itu, menjaga hafalan itu harus. Kalau itu tadi kan ikro ya. Iya. Itu kalau di Worib itu kan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang itu. Saya sempat dulu waktu masih ngajar di Kiroati Iya. itu yang dianjurkan ketika itu ya memang yang haid tidak boleh Iya. waktu itu. Tapi di situ masih ada yang tidak Al-Quran. Jadi pelajaran-pelajaran. Jadi diniatkan di situ belajar. Jadi sama halnya seperti Quran hadis tadi. Namanya aja Quran hadis ya otomatis Qurannya juga ada dan hadisnya juga ada. Jadi ayat-ayat selain Al-Quran itu banyak. Atau tulisan-tulisan selain Al-Quran itu banyak. Itu aman. Enggak apa-apa. Gitu ya, di Worib pun juga gitu. Ada pelajaran-pelajaran apa di dalamnya, itu yang Al-Quran itu hanya contoh saja, bukan contoh sih, memang ayat yang menyebutkan pelajarannya itu kan. Jadi di situ ada ayat-ayat yang atau pelajaran-pelajaran yang selain Al-Quran, jadi diperbolehkan gitu. Oh ini nih dari Bu Santi kembali. Iya. Beliau WA saya ini katanya, saya kalau pas haid ini mendengarkan lantunan ayat suci apakah boleh? Sangat boleh Sangat ya, boleh. sangat boleh. Apalagi kalau hafal itu diikuti boleh. Diikuti boleh, kalau hafal diikuti boleh. Yang tidak boleh itu membaca, kecuali diikuti tapi dia dengan memegang Al-Quran. Jadi yang tidak boleh ini memegangnya, gitu ya. Kalau misalkan kok hafal surat An-Naba yang dilantunkan di YouTube gitu ya, jadi kita mengikuti itu sambil zikir ya, sambil mengingat-ingat hafalan kita itu sangat-sangat boleh. Ya ini mantan nuwun Bu Santi di Sengguru Kepanjen yang sore hari ini bergabung. Iya, terima di kasih. WA ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ya. Tadi sudah 9 ya. 9 permasalahan. Ya, ini di sub 1. Sekarang lanjut di sub 2. Tadi terbagi 6. Sekarang yang kedua. Ingkang 3 haram tumerat jaleripun. Jadi yang tidak boleh dilakukan untuk suaminya. Ya. Jadi yang pertama tadi untuk perempuan sendiri tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan sendiri. Yang sub kedua tidak boleh dilakukan untuk suaminya. 1. Haram jima estrine ingkang haid wau. Jadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri.
dalam tanda kutip hubungan suami istri ini memasukkan zakarnya kepada farjinya istrinya, tidak boleh. Kalau model lain senang di tempat yang lain. Bersama Sama di tempat-tempat yang lain. Bahaya itu. Bahaya kalau di tempat jadi, yang lain. tapi kalau memuaskan, saya ini bahasanya harus gamblang ya. Iya. Biar Nanti kalau nggak gamblang itu tanda tanya biar nih. paham. Jadi kalau beda dengan memuaskan suaminya dengan lain cara boleh. Yang tidak boleh itu mulai dari pusar ke bawah sampai lutut. Yang tidak boleh itu. Ya, jadi boleh menggunakan cara yang lain, yang penting dengan istrinya sendiri. Nah, itu loh, Tidak dengan boleh istrinya dengan sendiri. istri orang lain. Bukan dengan tetangga juga. Bahaya itu. Jadinya iming-iming ya. Nah itu bahaya itu ya. Jadi ya sebisa mungkin seorang suami itu memahami dan mengerti ketika seorang perempuan itu mempunyai hak ya, mempunyai haknya dari ketetapan dari Allah berupa haid. Jadi itu sangat perlu dipahami, saling mengerti seorang suami kepada istrinya. Kemungkinan itu ya tidak lama-lama sebenarnya ya. Iya, paling lama ya 15 hari Oh, gitu gitu ya. kalau ada, tapi jarang ya kalau Ya, 15 hari. Iya, kalau memang sakit ya ada sampai 15 hari. Terus kan setelah itu dihukumi istihadah. Kalau istihadah boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, segitu aja. Tinggal apa? Wes gitu pokoknya. Jadi kalau di sini yang penting tidak boleh jima ya, memasukkan zakar kepada farjinya istrinya ketika haid itu tidak boleh. Yang kedua, haram megat. Seorang suami tidak boleh, haram hukumnya menalak seorang perempuan ketika haid. Ya, tidak sah talaknya. Kemudian yang ketiga, haram ngalap seneng ing antawis udel lan dengkul. Nah ini haram ngalap seneng ing antawisipun udel lan dengkul. Jadi yang tidak boleh disentuh tadi itu yang saya sudah kita sudah bahas ya. Jadi yang tidak boleh itu memang mulai dari lutut sampai pusar. Itu tidak boleh disentuh sama sekali. Atau memuaskan ya, memuaskan seorang suami mulai dari anggota badan itu, dari lutut sampai pusar ketika haid itu tidak boleh. Jadi silakan dengan yang lain gitu. Kutip itu silakan dicari sendiri. Cari referensi. Iya, cari referensi. Sekarang kayaknya sudah apa ya? Tidak tabu lagi kalau kita mencari ilmu seperti itu. Betul. Kemudian itu 3 ya, jadi 3 dari sub 2. Jadi yang memang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya, seorang suami memperlakukan istrinya ketika haid. Ya, tidak boleh dilakukan oleh suaminya istilahnya gitu. Yang ketiga, di sub ketiga ingkang setunggal hukum wajib tumerap estri piyambak inggih punika siram sasampunipun mampet haid. Jadi satu yang wajib diketahui oleh istrinya saja, karena tidak selesai haidnya itu yang tahu hanya seorang perempuan itu yang menjalaninya. Jadi kapan dia mulai, kapan haidnya selesai itu seorang wanita saja gitu ya, karena cara mengetesnya juga dia yang tahu, nggak mungkin diteskan orang lain kecuali dia kalau bertanya boleh. Misalkan kok di dalam hatinya ada keraguan, ini kira-kira sudah suci apa belum ya, sudah bisa suci apa belum, silakan bertanya, paling dekat ya suaminya gitu. Walaupun tening, kalau ini kadang-kadang ya orang wanita kan sudah berhenti haidnya. Iya. Yang biasanya buntuti, nah itu pribun itu. Nah, kalau buntuti itu berarti belum bersih, belum selesai ya. Jadi kalau misalkan ada seorang haid kok sekarang bersih ya, dilihat bersih, kemudian dia suci,
sholat lah dia, sholat ternyata 2 hari lagi kok keluar Refleks lagi. ya sudah, itu dihukumi haid. Nah tapi yang suci tadi dihukumi haid juga. Intinya belum bersih ya ini. Iya, jadi ternyata masih ada. Ternyata berarti yang 2 hari tadi dihukumi haid juga. Misalkan haid 7 hari, ya haid 7 hari, kemudian suci 2 hari berikutnya dia haid lagi, kok keluar lagi sampai 3 hari. Berarti menghitungnya haidnya itu 7 tambah 2, 9 ditambah 3. 12. Ya, 12 hari. Ya, jadi menghitung menghitung istihadah itu seperti itu. Dikatakan istihadah itu ketika haid sampai 15 hari. Tetapi kalau memang ada selat ya, ada jedanya ketika suci, meskipun itu 2 hari itu dihitung haid gitu. Tapi kalau sudah sampai 15 hari kok belum selesai juga buntutinnya tadi, berarti yang tadi yang suci itu tetap dihitung haid. Nah maka sudah berkewajiban untuk sholat. Kadang ini istihadah itu bukannya penyakit datang dengan tiba-tiba, kadang efek dari KB. Itu loh efek dari KB. Kadang sampai 2 minggu itu haid nggak berhenti. Itu ya tetap ya nih hukumnya haid. Tetap istihadah, betul. Tetap istihadah. Gitu. Saya pernah mengalami itu sampai diberi obat untuk berhenti itu nggak, akhirnya sudah nggak pakai KB. Berarti tidak cocok. Iya. Harus ganti. Iya, soalnya kan kita kalau haid terus sholat pun risih, keluar darah terus risih meskipun istihadah. Ya, jadi itu harus ganti mode lain. Neng ternyata tanpa terasa waktunya. Masya Allah, ya, baik. Bisa dipercepat nanti sekaligus closing statement atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Siap. Ya, jadi di nomor 3 tadi itu yang ketetapan satu kewajiban bagi yang tahu adalah seorang istri itu sendiri, yaitu mandi wajib, ya mandi wajib, mandi besar untuk kesuciannya. Jadi karena yang mengerti manfaatnya atau selesainya haid itu dia sendiri. Nah gitu. Nah kemudian kalau kita kita simpulkan ya, kalau kita simpulkan dari awal tadi kita sudah menyebutkan 3 ya Mbak ya. Iya. Kita menyebutkan 3 sub, yang mana di sub pertama ada 9 permasalahan, yang di sub kedua ada 3, kemudian di sub ketiga ada 1. Jadi kira-kira berapa jumlahnya? 14. Berapa? 13. Oh iya, 13. Jadi ya ada 13, berarti kalau di 20 kita kurang berapa? Kurangi. Ya, 7. masih kurang 7 permasalahan. Nanti bisa kita lanjutkan di episode berikutnya. Mungkin nanti rolling ini ya. Iya. Apakah minggu depan Ibu Sugiati? Iya, Insya Allah. Insya Allah begitu. Ya, nanti kami sampaikan batasnya ini. Ya, jadi nanti dilanjutkan oleh sahabat ketua. Mungkin itu saja dari ini saya. Sudah closing statement tadi? Iya, sudah. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Kajian kita pada pada sore hari ini telah selesai. Ternyata tidak terasa waktu begitu cepat, padahal kita ingin membahas lebih banyak lagi. Iya, semoga apa yang kami sampaikan meskipun hanya sebatas permasalahan yang belum tuntas ya, ini kurang 7 bagian lagi yang kita bahas, semoga ini sudah menambah wawasan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari pimpinan anak cabang Fatayat NU Kepanjen mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman tercinta, demikian tadi ngaji kita bersama teman-teman dari Fatayat pengurus anak cabang Kepanjen ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan untuk kajian yang sama, kita bisa silaturahmi. Dan mitra-mitra tercinta yang sudah bergabung, Bu Santi tadi juga, teman-teman di kawasan Dilem tadi ya, yang nggak bisa saya sebutkan tadi, sempat hadir di YouTube juga.
Matur nuwun untuk Anda semuanya. Dari kawasan Jalan Kami nomor 1 Kepanjen, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.